Anda lihat toko ini sekarang. Fresh Market, pelopor sayuran online pertama di kota Tanjung Pinang. Mengusung konsep pusat belanja yang nyaman dengan fasilitas AC, rak rapi yang tersusun, dan buah-buahan segar dan sayur segar. Dengan produk ratusan UMKM di dalamnya. Tapi 5 tahun yang lalu, bisnis ini saya mulai dari satu langkah kecil. Tanpa perencanaan, pada saat itu COVID-19, saya memulai bisnis ini bersama dengan istri. Tanpa karyawan, tanpa modal yang besar, dengan sistem yang sangat sederhana. Saya memulai dari pasar online. Konsepnya adalah memindahkan fungsi pasar yang tadinya tradisional menjadi pindah ke smartphone. Pada awal bisnis ini, saya memulai prosesnya itu sangat minim sekali. Packing sayuran itu di pinggir jalan karena tidak mampu sewa ruko. Selain itu juga menggunakan sepeda motor yang kita pinjam juga. Pada saat itu juga saya memiliki utang ratusan juta di usia yang sangat muda yang belum terbayar serupiah pun. Dan saya sarjana hukum dengan predikat lulusan cum laude. Nama saya Muhammad Sadmi Alkoyum, pendiri The Sayur Tanjung Pinang. Ini bukan cerita tentang kesuksesan. Ini cerita tentang apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan segalanya dan memilih tidak berhenti. Sebelum The Sayur, saya memulai banyak bisnis. Salah satunya bidang properti dan konstruksi. Punya proyek, punya aset, dan punya pekerjaan di beberapa wilayah. Saya pikir hidup saya sudah aman. Lalu COVID datang. Proyek mandek, klien hilang, cash flow habis dalam hitungan bulan. Satu persatu aset saya ditarik. Mobil, rumah, motor karena gagal bayar. Saya akhirnya tinggal di rumah adik. Yang paling berat bukan waktu aset itu pergi. Yang paling berat waktu saya duduk di depan istri saya dan bilang, saya nggak tahu bulan depan kita harus makan apa. Dan pada saat itu masalah mulai muncul. Berbagai tagihan muncul. Penagih hutang datang ke rumah saya, gedor rumah, menghancurkan mental istri pada saat itu. Digedor, dimaki, bahkan saya pernah ditampar karena tidak mampu membayar hutang. Tapi saya putuskan satu hal, saya tidak ganti nomor handphone. Saya hadapi satu persatu penagih hutang. Saya selalu bilang sama orang yang saya hutangi, jika hari ini Bapak bunuh saya pun, saya tidak punya uang. Tapi saya punya kemampuan pada saat itu hanya mencicil dengan angka yang sangat minim. Yaitu 1 bulan bisa 500, bisa 1 juta dari saya berjualan online. Integritas itu bukan soal kamu punya uang. Integritas itu kamu lari atau kamu hadapi. Modal saya waktu itu 1 juta rupiah, pinjaman dari mertua. Kami mulai sesuatu yang kami sebut pasar online. Bukan aplikasi, bukan plafon, cuma WhatsApp. Kami packing di emperan pasar, tidak jauh dari tempat sampah. Saya antar pakai motor pinjaman. Istri saya balas chat pelanggan, saya yang packing. Waktu itu saya merasa di bawah standar. Bau pasar nggak hilang dari baju. Teman lama lihat saya, mereka diam. Bahkan ada sebagian yang menggunjing. Dulu manajer properti, dulu tamatan cum laude, kenapa harus melakukan bisnis online? Tapi istri saya tidak pernah protes. Itu yang bikin saya tidak bisa berhenti. Karena kalau saya berhenti, saya mengkhianati satu-satunya orang yang masih percaya. Omset alhamdulillah pelan-pelan naik. Dari ratusan ribu ke jutaan. Bisnis online kami mulai merangkak naik. Omset harian di Sabtu Minggu itu 8-10 juta. Lalu ada satu titik yang mengubah hidup saya. Yakni ketika saya dapat dipercaya untuk memegang salah satu instansi pemerintah untuk mensuplai bahan pangan dengan nilai proyek 1,8 miliar. Modal saya tidak cukup. Tapi yang saya tahu kalau saya lepas peluang ini mungkin tidak datang lagi. Saya bicara ke orang tua, saya minta izin untuk memberikan pinjaman modal dengan menggadaikan rumah orang tua saya pada saat itu. Percakapan paling berat dalam hidup saya karena kalau saya gagal, rumah orang tua ikut hilang. Tapi ada satu hal yang saya lakukan. Saya tahajud 40 hari tanpa putus. Bahkan waktu demam saya tetap bangun. Saya lakukan sedekah subuh setiap hari. Bukan karena saya kaya, justru karena saya takut. Strategi itu penting, tapi restu langit penentu. Waktu The Sayur mulai besar, saya dihadapkan pilihan. Ikuti standar retail besar atau buka
buka pintu untuk UMKM kecil. Saya pilih buka pintu. Yang belum punya izin, kami bantu urus. Yang belum punya packing, kami bimbing. Yang belum punya pasar, kami tampung. Hari ini ada 203 UMKM di Desayur Tanjung Pinang. Ada yang dulu kesulitan bayar cicilan motor, sekarang alhamdulillah mereka terbantu. Saya tidak membangun Desayur untuk jadi toko besar. Saya membangunnya supaya bisa mengangkat orang lain. Saya mulai dari emperan pasar, dari penagih hutang, dari sertifikat orang tua yang saya gadaikan. Ini bukan cerita tentang keberuntungan. Ini cerita tentang tidak berhenti. Jangan tunggu sempurna baru mulai. Saya mulai dari bau pasar, modal 1 juta. Gagal itu biasa, yang nggak biasa kalau kamu berhenti.